pojok ya, tapi masih pada semangat walaupun sudah siang. Kita dulu buat semuanya. Ya, bertemu lagi dengan Pak Doni ya di pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai teks hikayat, ya, teks hikayat atau cerita lama. Nah, untuk sekarang kita berangkat atau melangkah ke materi berikutnya, yaitu menulis puisi. Oke, sebelum lebih jauh membahas mengenai puisi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Pak Robi. Ya, Robi. Baik, kita berdoa dulu dipimpin oleh Robi. Perhatian. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, saya akan memeriksa kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ini Pak. Ini masuk semua ya? Masuk semua. Ya, semoga setiap hari kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya dari Senin sampai Jumat. Baik, berbicara mengenai puisi. Sebelum melangkah ke materi yang serius gitu ya, materi yang berat, materi yang melelahkan pikiran kita. Sebelumnya kapan sih pertama kalian mendengar istilah puisi? SD kalian pernah SD ternyata? Pernah ya, pernah SD ya? Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Pada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa Untuk menganalisis unsur pembangun puisi, unsur pembangun puisi, unsur pembangun rumah apa? Unsur pembangun rumah apa aja sih? Ada batu, ada semen, ada batako, ada kayu, ada pasirnya, ada besi ya. Itu unsur pembangun rumah. Ternyata puisi pun ada unsur pembangunnya. Supaya melahirkan sebuah puisi, kira-kira harus ada unsur apa saja? Ya. Nah, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama diksi. Ya, yang pertama adalah diksi. Yang kedua ada imaji. Yang ketiga kata konkret. Yang keempat bahasa. Kelima keenam ketujuh tema, 8 rasa, 9 ada satu lagi yaitu adalah amanat. Baik, supaya kalian lebih semangat bisa diucapkan bareng-bareng. Yang pertama apa? Sebelum dijelaskan, kira-kira apa yang ada di bayangan kalian mengenai unsur-unsur pembangun puisi ini? Kira-kira apa yang ada di bayangan kalian? Ide apa lagi? Baik, kita perdalam perbagian ya. Yang pertama ada diksi. Apa diksi? Apa diksi? Jadi dalam membangun puisi itu butuh diksi atau pemilihan kata. Jadi seorang penyair pasti akan memilah dan memilih kata apa yang lebih bagus untuk dibuat ke dalam puisi tersebut. Contoh, ada kata sebagai misalnya, bagai. Kata bagai kira-kira ada berapa macam? Ada berapa macam? Kira apa? Imajinasi. Berarti apa? Daya hayal ya, pikiran ya betul ya. Nah, daya hayal seperti apa? Puisi seperti apa yang menimbulkan daya hayal? Kira-kira seperti apa contohnya? Misalkan gini, aku membawa jarum ke depan mukamu. Aku membawa silat ke depan mukamu. Perlahan silat
bagian mata dan merobek bibirmu sampai belah terkeping-keping. Itu pasti membaca akan membayangkan kan? Bagaimana caranya? Bagaimana gambarannya ketika seorang itu bawa silet? Karena dendam kan bawa silet, mendampingi siapa? Mendampingi seorang, terus perlahan menyayat pipinya, terus ke matanya, terus perlahan ke bibirnya. Bisa dibayangkan darahnya itu akan seperti apa? Dan silet itu lebih tajam daripada pisau sebenarnya gitu ya, karena dia tipis dan bisa langsung merobek ini, merobek dengan saudara berbenturan gitu ya. Itu yang namanya kata bisa menimbulkan daya hayal. Ketika sore hari aku berdiam di pinggir rumah dan melihat hujan perlahan turun dan menyentuh genteng, ada yang menyentuh seng gitu, itu menimbulkan daya hayal gitu. Hujan turun menimbulkan apa? Jatuh ke atas seng. Kira-kira suaranya akan seperti apa? Tang gitu ya, itu menimbulkan daya hayal. Nah, puisi harus bisa melahirkan daya hayal. Sampai puisi itu tidak bisa menghasilkan daya hayal. Ketiga, kata-kata apa? Nyata. Jadi selain kata-katanya kiasan, kita juga masukkan kata yang sebenarnya. Jangan sampai semuanya kata-kata kiasan karena akan sulit dimengerti nanti ya. Keempat, gaya bahasa. Tahu gaya bahasa? Gaya bahasa ada beberapa ya. Ada gaya bahasa yang berlebihan apa contohnya? Kiper bola. Ada yang merendah apa contohnya? Ada yang merendah itu di top tes. Ada lagi personifikasi, yaitu benda mati seolah-olah hidup. Misalkan gini, kalau berlebihan, dasar kau brengsek, akan aku tendang kau sampai ke langit ketujuh. Atau aku mencintaimu, sampai kapanpun aku akan mengejar walaupun sampai ke langit ke 7. Kira-kira mungkin tidak itu? Tidak mungkin kan, artinya itu namanya berlebihan. Ada lagi yang merendah. Jangan main ke rumahku itu bagaikan gubuk gitu ya. Pas ke rumah ternyata benar gubuk gitu. Berarti bukan merendah, itu benar-benar gitu ya. Misalnya gitu. Tapi ya itu bisa digunakan merendah gitu ya. Ya negaraku seperti rumah gubuk yang carut marut misalnya gitu. Negaraku bagaikan rakit yang terbuat dari bambu yang mudah terombang-ambing diterpa badai misalnya gitu ya. Jadi itu rendah. Kalau rumahku bagaikan istana itu meninggi gitu ya. Terserah kalian mau merendah atau meninggi gitu. Saya tidak akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin saya akan memberi kelompok ya. Ada berapa orang di sini? 4. Satu kelompok berapa orang? Kira-kira? 4 atau 5? 5. Baik. Saya percayakan kepada kalian untuk membuat kelompok terdiri dari 5 orang. Sebentar jangan dulu. Membuat kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, setelah itu setiap kelompok akan diberikan satu buah puisi, yaitu karya W.S. Hendra dengan judul Buahku Ya Allah. Nah, untuk membuat kelompok, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yuk. 1 menit, tugas. Di sini gabung. Ada 5 ya. Itu gabung. Gabung sini gabung sama anak komplek gitu, anak komplek. Yang gabung sama anak komplek tuh. Gelap dan terang di alam raya. Bisa teman-teman yang lain lihat ya. Ada kata gelap dan terang di alam raya. Kira-kira menurut kelompok ini maknanya apa? Kejahatan dan kebaikan yang ada di dunia ini. Ada yang mau menyangkal? Menurut kelompok ini, gelap dan terang itu adalah kejahatan dan kebaikan yang ada di dunia ini. Setuju semuanya? Setuju. Baik, berikutnya apa yang akan dijelaskan oleh kelompok 4? Arti yang sama dalam bahasa-bahasa berbeda. Arti yang sama dalam bahasa-bahasa berbeda. Bisa dilihat itu baris yang terakhir. Arti yang sama dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Kira-kira menurut kelompok 4 artinya apa? Semua manusia dan kepercayaan pasti mengajarkan suatu kebaikan walau dalam bentuk permintaan atau doa yang berbeda-beda. Semua manusia pasti mengajarkan apa tadi? Semua manusia Semua manusia dan kepercayaan pasti mengajarkan suatu kebaikan
walau dalam bentuk permintaan atau doa yang berbeda-beda. Semua manusia atau kepercayaan pasti mengajarkan kebaikan walaupun dengan bentuk yang berbeda. Beda, sepakat? Sepakat ya. Gitu. Menurut kelompok 1, makna visi uang Allah itu menggambarkan bagaimana manusia sepatutnya berlaga dan mengabdi pada Sang Pencipta. Jadi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya segala yang kita miliki merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Tepuk tangan dulu. Seorang manusia mengira apa makna dari puisi Bangku Ya Allah tersebut? Jadi makna dari puisi Ibu Bangku Ya Allah itu menurut kelompok 3 adalah seluruh rasa dan semua isi yang ada di dunia ini semata-mata terjadi karena Tuhan. Terus semua manusia sama dan sederajat. Terus manusia juga ketika dia merasa sedih, dia akan sangat membutuhkan Tuhannya untuk meminta. Saya meminta 3 orang untuk membaca sebuah puisi. Yang pertama Reha, kedua Robi, ketiga Nurwi deh, Nurwi. Yo Reha dulu ya, Reha. Robi itu musik tuh ngomongin. Ayo Reha, berdiri, ya berdiri situ aja. Kita sama-sama dengarkan puisi dari Reha ya. Judul puisi saya Sendirian. Akan tiba waktu saat kita sendiri menjalani keseharian tanpa arti. Arus membawa kita menuju hati, namun kita tetap sendiri. Tatkala kita mencari jawaban dalam diri, akan tetapi tak kunjung reda perasaan hati. Kala sendiri, sedih selalu umpama guru yang kering, tak pernah terbayang ke depan apa yang akan terjadi. Bayangkan diri, tak bisa lagi membendung kerinduan ini. Ukiran wajahnya selalu muncul dalam benak aku. Memikirkan semua